Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, terutama pada tumbuhan. Sebelumnya, siapa di sini yang di depan rumahnya memiliki banyak tanaman? Kalian suka menyiramnya tidak atau memberikan pupuk? Nah, selain dari hal tersebut, ternyata banyak juga loh hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan ini tentunya memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Oleh sebab itu, kita harus merawatnya karena hal tersebut merupakan salah satu kegiatan menjaga kelestarian alam. Sehingga tujuan pada pembelajaran hari ini adalah diharapkan siswa dapat mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Lalu diharapkan siswa dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan agar tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak materi berikut ini. Let's go! Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sama seperti manusia dan hewan, pada tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini dimulai sejak perkecambahan biji. Kecambah kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Setelah tumbuh hingga mencapai ukuran dan usia tertentu, tumbuhan akan berkembang membentuk bunga dan buah atau biji sebagai alat perkembangbiakannya. Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi di daerah meristematis atau titik tumbuh, yaitu pada bagian yang mengandung jaringan meristem. Dan jaringan ini terletak di ujung batang, ujung akar, dan kambium. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada faktor internal. Faktor ini merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman, yang terdiri dari gen. Gen merupakan faktor genetik dari induknya, seperti yang dapat menentukan bentuk tubuh, warna bunga, dan lain sebagainya, yang terdapat dalam tubuh tanaman. Hormon. Hormon yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini merupakan faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman, yang terdiri dari nutrisi. Nutrisi ini berupa pupuk, dan kita dapat menggunakan pupuk organik maupun pupuk kimia. Cahaya. Cahaya ini diperlukan untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Air dan kelembaban. Air merupakan faktor yang sangat penting, dan air ini sangat dibutuhkan karena tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Sedangkan kelembaban mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman, sehingga mengurangi penguapan. Kelembaban juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Suhu. Suhu memiliki pengaruh penting. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ini ditentukan oleh faktor lingkungan lain, seperti suhu, kandungan mineral, air, dan derajat keasaman atau pH. Semoga dengan mempelajari materi hari ini, kalian menjadi tahu bagaimana cara merawat tumbuhan dengan baik, sehingga tumbuhan tersebut dapat memberikan hasil yang baik pula. Sekian penjelasan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.